Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizda Manandar Lajiba dengan NPM 315066162. Oke, langsung saja kita ke penjelasan dari review jurnal yang sudah saya resume. Langsung saja kita menuju ke jurnalnya. Oke, jurnal yang saya review ini memiliki judul Implementasi Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan kerangka kerja COVID 4.1 pada bidang pengolahan teknologi informasi dan komunikasi TIK Diskominfo di Kota Madiun. Nah, di sini terdapat data penulisnya yaitu Debrilla Ivana Diapang Suprapto Atmaja Dwi Herlambang. Oke, di sini ada volume dan tahunnya, volume 3 nomor 5 Mei 2009. Oke, langsung saja ke latar belakang masalahnya. Jadi latar belakang masalah dari jurnal ini adalah teknologi informasi (TI) itu semakin berperan penting dalam menunjang kinerja instansi pemerintahan. Namun, pengelolaan TI yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. Nah, di Diskominfo Kota Madiun, khususnya bidang pengelolaan TIK, itu memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan layanan publik berbasis TI, keamanan sistem, serta pengelolaan data. Lalu permasalahan ditemukan antara lain belum adanya dokumen standar tata kelola TI atau SOP, pedoman standar keamanan. Lalu itu ada lemahnya pengukuran kinerja layanan TI, pelatihan pengguna yang tidak terdokumentasi, serta masalah duplikasi dan integrasi data antar OPD. Oleh karena ini, diperlukan evaluasi tata kelola TI dengan kerangka kerja COVID-4.1 untuk mengetahui tingkat kematangan atau maturity level dan memberikan rekomendasi perbaikan. Oke, langsung saja ke poin ketiga, yaitu ada tujuan penelitiannya. Nah, tujuan dari penelitian ini itu ada 3. Yang pertama itu untuk mengevaluasi tata kelola TI di bidang pengelolaan TIK di Diskominfo Kota Madiun. Lalu itu tujuan yang kedua itu untuk mengukur tingkat kematangan atau maturity level berdasarkan framework COVID 4.1. Lalu itu yang ketiga itu untuk memberikan rekomendasi berupa perancangan dokumen tata kelola atau kebijakan pedoman standar SOP agar tata kelola TI lebih efektif dan terdokumentasi. Oke, berikutnya untuk yang nomor 4 itu ada metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan framework COVID 4.1 dengan fokus pada domain Delivery and Support atau DS. Khususnya subdomain DS1 itu untuk pengelolaan layanan TI, DS5 untuk keamanan sistem, DS7 itu untuk pelatihan dan pendidikan pengguna, dan DS11 itu untuk pengelolaan data. Itu untuk berikutnya ada teknik pengumpulan datanya. Itu meliputi studi literatur, wawancara, observasi, serta penyebaran kuesioner kepada pejabat di bidang TIK. Lalu berikutnya itu ada data yang diperoleh, dianalisis untuk menghitung maturity level. Kemudian dilakukan analisis kesenjangan gap analisis antara kondisi saat ini atau as is dan target atau to be. Lalu yang berikutnya ada hasil analisis digunakan untuk menyusun rekomendasi berupa dokumen tata kelola formal. Lalu yang berikutnya ada hasil pembahasan utama. Nah, di sini terdapat nilai maturity level saat ini atau as is berada di level 2 repeatable but intuitive. Rincian ini seperti berikut, bisa dilihat di DS1 itu hasil kuesioner itu mendapatkan nilai 3, lalu diverifikasi ternyata hanya mendapatkan nilai 2. Lalu itu ada alasannya itu telah melakukan kebiasaan terpola yaitu service desk, namun belum terdapat standar yang baku terkait penentuan kerangka manajemen tingkat layanan TI. Lalu itu di subdomainnya di DS1.2 itu ada hasil kuesionernya 3, hanya saja hasil verifikasi itu 2. Itu justifikasinya itu sudah terdapat standar yang baku, namun belum melakukan pengukuran dan peninjauan terkait definisi layanan TI. Ini untuk khusus di DS1.
Yang saya ambil sampelnya cuma di S1. Itu di S1.3 itu hasil kuesioner itu 3.15. Ternyata hasil verifikasi itu hanya 3. Itu untuk justifikasi itu sudah terdapat standar yang baku berupa SOP dan guidelines, namun belum melakukan pengukuran dan peninjauan terkait perjanjian tingkat layanan TI. Itu di berikutnya itu ada DS 1.4, yaitu hasil kuesioner itu 2.25. Ternyata hasil verifikasinya itu hanya 2. Untuk justifikasi itu belum terdapat standar yang baku terkait perjanjian tingkat operasional layanan TI. Itu ada DS 1.5, yaitu hasil kuesioner itu 2.2,25. Dan untuk hasil verifikasinya ternyata itu mendapat nilai 3, yaitu sudah terdapat SOP terkait pemantauan tingkat layanan TI. Untuk berikutnya ada DS 1.6, hasil kuesioner 3, dengan hasil verifikasi itu 2. Untuk justifikasi itu belum terdapat standar yang baku terkait review dari perjanjian dan kontrak tingkat layanan TI. Nah, di sini terdapat target. Nilai targetnya itu ternyata 3. Ternyata terdapat kesenjangan juga, GP itu 1 pada semua subdomain. Permasalahannya juga tuh ada yang ditemukan adalah minimnya dokumentasi formal, belum ada standar SOP, lemahnya kontrol keamanan, serta kurangnya pengelolaan data yang terintegrasi. Nah, itu untuk rekomendasinya itu pembuatan SOP, pedoman, kebijakan, dan standar tata kelola TI setiap subdomain agar diproses lebih konsisten, terdokumentasi, dan terkontrol. Nah, di sini ada analisis kritis atau kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya itu, penelitian menggunakan framework COVID 4.1 secara sistematis dan fokus pada permasalahan nyata di instansi pemerintahan. Nah, yang kedua itu ada memberikan hasil maturity level yang jelas dan dapat dijadikan acuan perbaikan tata kelola TI. Itu yang ketiga itu ada rekomendasi yang diberikan bersifat praktis, yaitu pembuatan dokumen formal seperti SOP, pedoman kebijakan, dan kebijakan. Itu terdapat kekurangan juga. Yang pertama itu kurangnya ada penelitian hanya berfokus pada 4 subdomain, yaitu DS1, DS5, DS7, dan DS11. Sehingga cakupan penilaian hasilnya masih terbatas. Terus yang kedua itu ada nilai maturity level yang diperoleh masih bersifat general, sehingga perlu penelitian lebih lanjut pada domain lain untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif. Itu ada yang kekurangan yang ketiga itu adalah belum adanya evaluasi implementasi langsung dan dari rekomendasi yang diberikan. Nah, di sini ada terdapat kesimpulan reviewernya atau yang di jurnalnya adalah kesimpulannya. Yang pertama itu ada jurnal ini menunjukkan bahwa tata kelola TI di Diskominfo Kota Madiun masih berada pada level dasar, yaitu level 2, di mana prosesnya sudah ada, tetapi belum baku dan belum terdokumentasi secara konsisten. Penelitian berhasil mengidentifikasi kelemahan utama dalam tata kelola TI dan memberikan rekomendasi perbaikan berupa penyusunan SOP, pedoman, dan kebijakan untuk meningkatkan maturity level ke level 3, yaitu define process. Dengan demikian, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi praktis dalam meningkatkan tata kelola TI di sektor pemerintahan, khususnya pada instansi pengelolaan TIK. Oke, segitu saja resume yang saya buat. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.